Suatu pagi, musim panas. Bandara Internasional Rio de Janeiro luar biasa ramai. Di antara lautan penumpang yang terburu-buru, terlihat sesosok pria yang istimewa. Seorang kakek berpakaian sederhana, mengenakan topi jerami yang sudah usang. Namanya Joaquim Oliveira, seorang petani dari desa di Rio de Janeiro. Ia tak hanya membawa sebuah koper tua, melainkan juga sebuah kabar yang akan mengubah nasibnya selamanya. Joaquim perlahan melangkah menuju gerbang keberangkatan, penuh rasa ingin tahu mengamati sekeliling. Ini adalah pertama kalinya ia naik pesawat. Meski sedikit cemas, namun mata coklatnya yang keriput tetap memancarkan binar kegembiraan. Di counter check-in, ia menggunakan tangannya yang kapalan karena bertahun-tahun bertani untuk menyerahkan kartu boarding. Petugas check-in adalah seorang gadis muda yang ramah. Melihat raut bingung Joaquim, ia tersenyum dan berkata, "Anda kelas 1, Pak Oliveira. Semoga perjalanannya menyenangkan." Lalu ia mengembalikan kartu boarding kepada Joaquim. Joaquim menggaruk kepalanya. Sedikit bingung, ia berkata, "Kelas 1. Nona, kau pasti salah. Saya hanya ingin tempat duduk biasa." Petugas kembali memeriksa kartu boarding, memastikan tidak ada kesalahan. "Tidak salah, Pak. Tempat duduk Anda memang kelas 1. Semoga perjalanannya menyenangkan." Meski masih bingung, Joaquim tetap melanjutkan langkah menuju gerbang. Saat itu, ia tak tahu bahwa perjalanan ini akan jauh melampaui dugaannya. Di saat yang sama, di sisi lain terminal, seorang wanita berpakaian mewah menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Ia adalah Helena Mendonça, seorang model terkenal di Rio de Janeiro. Ia melenggang di bandara layaknya di atas catwalk. Suara sepatu hak tingginya bergema di lantai yang mengkilap. Helena dan Joaquim sangat berbeda dalam segala hal. Joaquim memancarkan kesederhanaan dan kerendahan hati, sedangkan ia adalah lambang kemewahan dan kesombongan. Mata birunya yang dingin menusuk tajam setiap orang yang lewat di sampingnya. Ketika Helena tiba di gerbang keberangkatan, para petugas bandara segera menyambutnya dengan hormat. Ia hampir tak memandang mereka karena ia sibuk memeriksa sesuatu di ponsel pintar terbarunya. Saat itu juga, takdir seakan mempermainkan mereka. Joaquim dan Helena kebetulan berdiri bersebelahan di antrean kelas 1. Aroma pertanian yang kuat dari tubuh Joaquim menusuk hidung Helena. Ia mengerutkan dahi, menampakkan rasa jijik. Tanpa basa-basi ia berkata, "Ya Tuhan, bau apa ini?" Seperti ada yang membawa kandang kuda ke pesawat. Saat itu Joaquim sedang asyik memandangi pesawat melalui jendela terminal. Ia menoleh, bingung bertanya, "Nyonya, Anda bicara apa?" Helena menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Senyum sinis tersungging di bibirnya. "Ya, saya bicara tentang Anda. Saya rasa Anda salah tempat. Kelas ekonomi di belakang." Joaquim dengan sopan menjawab, "Tidak, Nyonya. Petugas di sana bilang saya kelas 1. Lalu ia menunjukkan kartu boardingnya. Seketika, raut wajah Helena
menunjukkan ketidakpercayaan dan rasa jijik. Konyol. Bagaimana bisa orang seperti Anda duduk di kelas 1? Belum sempat Joaquim menjawab, Helena langsung menghampiri petugas maskapai. Nadanya berubah dari sinis menjadi memerintah. Saya ingin bertemu penanggung jawab kalian sekarang juga. Pasti ada kesalahan di sini. Petugas muda itu kelihatan takut dengan aura Helena. Ia tergagap menjawab, baik, Nyonya. Saya akan memanggil manajer. Sementara itu, Joaquim tetap diam, merasa malu dan bingung. Ia tak pernah menyangka penerbangan pertamanya akan seperti ini. Beberapa menit kemudian, manajer maskapai datang bersama 2 petugas keamanan. Waktu terasa berjalan begitu lambat bagi Joaquim. Helena langsung menghampiri. Dengan penuh amarah berkata, orang ini tidak bisa duduk di kelas 1. Anda mencium bau hewan darinya, kan? Ia mencemari lingkungan. Saya minta dia dikeluarkan sekarang juga. Manajer itu, seorang pria paruh baya, berwajah lelah, berusaha menenangkan situasi. Nyonya, saya mengerti perasaan Anda. Tapi kartu boarding penumpang ini sah. Helena memotong ucapannya. Anda tahu siapa saya? Saya Helena Mendonca. Suami saya adalah salah satu pemegang saham terbesar maskapai ini. Jika kalian tidak menyelesaikan masalah ini sekarang juga, saya pastikan kalian akan mendapat masalah. Mendengar nama itu, wajah manajer memucat. Ia menoleh ke arah Joaquim, yang saat itu hanya bisa memandang tanpa daya. Manajer berkata kepada Joaquim, Pak, maaf, kami mungkin perlu memindahkan Anda ke kelas ekonomi. Ini untuk kenyamanan semua penumpang. Merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya, Joaquim hanya mengangguk. Tidak apa-apa, kata Joaquim. Saya tidak mau menyusahkan siapapun. Saat ia dibawa keluar dari area kelas 1, Joaquim mendengar suara kemenangan Helena. Akhirnya, kita bisa tenang, menikmati penerbangan yang beradab. Duduk di kursi sempit barisan paling belakang kelas ekonomi, Joaquim mengeluarkan sebuah amplop kusut dari sakunya. Di dalamnya terdapat laporan pemeriksaan kesehatannya dan vonis hidupnya tinggal beberapa tahun lagi. Joaquim menghela napas, lalu menyimpan kembali amplop itu. Perjalanan ini seharusnya menjadi awal babak baru dalam hidupnya. Namun justru dimulai dengan cara yang pahit. Namun, ia adalah pria sederhana dan bijaksana. Ia tersenyum dalam hati. Hidup terkadang memberimu lemon, dan dengan lemon itu, kita selalu bisa membuat segelas limun yang nikmat. Pesawat lepas landas, membawa bukan hanya penumpang, melainkan juga takdir yang akan terjalin dengan cara yang tak terduga. Di kabin kelas 1, Helena menikmati kemenangan sementaranya. Ia tak menyangka perbuatannya hari ini akan berdampak pada masa depannya. Sementara di kelas ekonomi, Joaquim memejamkan mata, memikirkan rencana yang telah ia susun untuk masa depan putranya dan pertaniannya. 6 bulan kemudian, di sebuah kafe mewah di pusat kota Rio de Janeiro, seorang wanita muda tampak gelisah menunggu sesuatu. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja marmer. Wanita itu adalah putri Helena, bernama Luisa Mendonca.
Ia adalah perwujudan keanggunan, berbeda dengan gaya hidup ibunya yang gemerlap. Mata birunya yang indah melirik cemas ke sekeliling, akhirnya tertuju pada sesosok pria yang baru saja masuk. Ia melihat kekasihnya, Pedro. Senyum merekah di wajahnya. Pedro Oliveira, pria jangkung dan tampan, dengan rambut hitam yang sedikit berantakan, justru menambah pesona alaminya. Ia berpakaian sederhana namun rapi, kemeja putih yang disetrika licin, celana jeans berbahan berkualitas tinggi. "Maaf, aku terlambat," katanya sambil membungkuk dan mengecup pipi Luisa. Lalu lintasnya padat sekali. Luisa tersenyum, menggenggam tangan Pedro. "Tidak apa-apa, aku juga baru sampai." Keduanya memesan kopi. Luisa memesan cappuccino, Pedro memesan kopi hitam. Kemudian, mereka mulai mengobrol dengan antusias. Mereka membicarakan kehidupan sehari-hari, impian dan rencana masa depan. Siapapun yang melihat mereka akan menyadari binar di mata keduanya. Itulah rasa yang hanya ada di antara orang-orang yang saling mencintai. "Kau tahu," Pedro berkata setelah hening beberapa saat, "ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Luisa penasaran, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa itu?" Pedro sedikit ragu, seperti sedang menimbang kata-kata yang tepat. "Tentang keluargaku. Kau tahu aku jarang membicarakan mereka. Tapi kupikir, sudah saatnya kau bertemu ayahku." Raut wajah Luisa seketika menunjukkan keterkejutan. "Benarkah, Asyik? Aku selalu ingin bertemu keluargamu," Pedro melanjutkan. "Namun, ayahku mungkin sedikit berbeda dari bayanganmu. Beliau orang yang sangat sederhana, seorang petani." Luisa mengerutkan kening, bingung. "Tapi, bukankah kau bilang keluargamu bergerak di bidang pertanian?" Pedro tersenyum kecut. "Iya, tapi ayahku lebih suka hidup sederhana. Beliau sendiri yang mengelola pertanian utama kami di Rio de Janeiro. Kau tahu, beliau petani sungguhan." Ekspresi Luisa melunak. "Hebat sekali, Pedro. Aku tak sabar bertemu beliau." Di saat yang sama, di seberang kota, Helena Mendonca berada di kantor mewahnya, berdebat sengit melalui telepon. "Apa pertanian Oliveira tidak dijual?" ia hampir berteriak. "Kalau begitu tawar harga yang lebih tinggi. Setiap orang punya harganya." Helena menutup telepon dengan kesal, jelas merasa frustrasi. Ia bangkit dan berjalan ke jendela kaca, menatap kota di bawahnya. Kerajaan propertinya sedang menyelesaikan kesepakatan terbesar dalam sejarah, membangun resor mewah di pedalaman Rio. Semuanya seharusnya berjalan lancar, tapi sebidang tanah di lokasi strategis menolak untuk dijual. Itu adalah pertanian Oliveira. Alberto Helena memanggil asistennya. "Siapkan mobil. Aku ingin mengunjungi pertanian Oliveira itu sendiri. Aku ingin tahu orang bodoh mana yang menolak tawaran kita." Di tempat lain, Joaquim Oliveira berdiri di pertaniannya, menyaksikan matahari terbenam di cakrawala. Pikirannya melayang, mengingat percakapannya dengan putranya pagi tadi. "Ayah," kata Pedro, "aku ingin ayah bertemu seseorang yang sangat penting bagiku." Joaquim tersenyum saat membayangkan binar di mata putranya. Binar yang sama yang pernah ia lihat di mata mendiang istrinya. "Tentu saja, anakku," jawabnya. "Akhir pekan ini kita bisa bertemu." Kini, Joaquim memandang langit yang semburat jingga
dan merah muda. Perasaan campur beradu di dadanya. Ia bahagia untuk putranya, juga cemas tentang pertemuan yang akan datang, dan sedikit melankolik karena waktunya tak banyak lagi. Ingatannya kembali ke masa lalu, pengalaman beberapa bulan terakhir, perjalanan ke kota, peristiwa memalukan di Bandara Rio de Janeiro, vonis dokter. Semua itu telah mendorongnya untuk membuat beberapa keputusan penting tentang masa depan pertanian dan keluarganya. Sejak saat itu, Joaquim mencurahkan seluruh waktunya untuk menyempurnakan penemuan terbarunya. Sebuah sistem irigasi revolusioner yang dapat mengubah lahan tandus menjadi ladang subur. Inilah warisannya, bukan hanya akan mengubah masa depan keluarganya, tetapi juga berpotensi mengubah kehidupan ribuan petani di seluruh negeri. Saat matahari menghilang, Joaquim tak pernah membayangkan apa yang akan terjadi beberapa hari mendatang, yang akan menghubungkan takdirnya dengan wanita yang telah menghinanya beberapa bulan lalu. Kembali ke kafe di Rio, Luisa dan Pedro mengakhiri kencan mereka. "Jadi, sudah diputuskan ya?" Luisa berkata sambil tersenyum. "Akhir pekan ini kita akan ke pertanian ayahmu." Pedro mengangguk. Suaranya sedikit tegang. "Yah, aku tak sabar ingin kau bertemu ayahku. Beliau orang yang hebat, sederhana dan apa adanya, tapi memiliki kebijaksanaan yang jarang kutemui pada orang lain." Luisa lembut menggenggam tangan Pedro. "Aku yakin akan menyukainya. Mungkin tak lama lagi kita bisa mempertemukan kedua keluarga kita. Ibuku pasti akan senang juga." Pedro sedikit ragu. Tatapannya sedikit redup. Tentu. Kita pelan-pelan saja. Oke." Saat keduanya berciuman perpisahan dengan mesra, mereka tak menyadari badai yang akan datang. Helena bertekad untuk mendapatkan tanah pertanian itu bagaimanapun caranya. Joaquim sedang bersiap menyambut putranya dan calon menantunya. Di tengah semua itu, Pedro dan Luisa tenggelam dalam cinta mereka. Benih takdir telah ditabur. Seperti apakah hasilnya nanti saat malam tiba, menandakan hari-hari penuh gejolak yang akan datang. Hari-hari yang akan selamanya mengubah hidup semua orang yang terlibat. Panggung telah disiapkan. Para aktor telah berada di tempatnya. Drama akan dimulai. Matahari baru saja terbit. Helena Mendonça telah berangkat dari Rio de Janeiro menuju daerah pedesaan Rio de Janeiro. Sopirnya mengemudikan SUV mewah di jalan yang berkelok-kelok, sementara ia duduk di kursi belakang dengan kesal mengetik di tabletnya, memeriksa dokumen dan strategi negosiasi yang akan datang. Alberto panggilnya. Asistennya, Alberto, duduk di sampingnya. "Kau yakin kita sudah punya semua informasi tentang pertanian ini?" Alberto adalah pria paruh baya berpenampilan profesional, mengenakan kacamata berbingkai tipis. Ia mengangguk tegang. "Ya, Nyonya, pertanian Oliveira telah diwariskan turun-temurun. Pemiliknya saat ini adalah Joaquim Oliveira, 68 tahun, seorang duda. Ia hanya punya satu putra." Mata Helena berkilat tamak. "Bagus, seorang petani tua yang kesepian. Ia tak akan bisa melawan aku. Di penghujung hari ini, tanah ini akan menjadi milik kita. Di saat yang sama, di pertanian Oliveira." Joaquim terbangun oleh kokok ayam. Meskipun usianya sudah lanjut dan tubuhnya mulai digerogoti penyakit, ia tetap mempertahankan kebiasaan bangun pagi setiap hari
mengawasi sendiri pekerjaan di pertanian. Namun, suasana pagi ini terasa berbeda. Pedro akan datang beberapa jam lagi bersama kekasih yang ingin ia perkenalkan. Joaquim tersenyum saat memikirkan putranya. Pedro adalah pelipur lara terbesarnya. Motivasi baginya untuk terus berjuang. Meskipun telah menerima vonis kesehatan yang menyedihkan, Joaquim tetap melangkah di ladangnya yang hijau, berhenti untuk mengamati sistem irigasi terbarunya. Hatinya dipenuhi rasa bangga dan harapan karena penemuan ini dapat mengubah masa depan pertanian di seluruh negeri. Dan ia tak sabar untuk berbagi pencapaian ini dengan Pedro. Waktu berlalu, Joaquim mendengar suara mobil mendekat. Hatinya dipenuhi antisipasi. Berpikir Pedro mungkin datang lebih awal. Namun, saat ia menoleh, ia melihat sebuah mobil yang jelas bukan milik daerah ini. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Helena keluar dari mobil. Sepatu hak tingginya sedikit terbenam di tanah yang lunak. Ia mengerutkan kening. Jelas tak nyaman dengan lingkungan sekitarnya. "Selamat pagi." Joaquim menghampirinya. Tersenyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" Helena berdeham, bersiap melancarkan pesona negosiasinya. Namun saat melihat wajah Joaquim, ia tertegun. Sekilas terlintas rasa kenal, tapi segera ditepisnya. "Selamat pagi," katanya, lalu menegakkan tubuhnya. "Saya mencari Tuan Joaquim Oliveira. Saya Helena Mendonca, CEO Mendonca Corporation." Joaquim segera mengenali wanita yang telah menghinanya di bandara beberapa bulan lalu. Senyumnya sedikit goyah, tapi ia memutuskan untuk tetap bersikap sopan. "Saya Joaquim, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu?" Helena tak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan pria yang pernah ia hina. Ia memulai pidatonya yang telah dilatih berulang kali, mengatakan tentang keuntungan menjual pertanian kepada perusahaannya. Ia juga menyebutkan jumlah uang yang fantastis, prospek pengembangan daerah, dan peluang unik. Joaquim mendengarkan dengan sabar. Wajahnya tetap tenang. Ketika Helena selesai bicara, ia hanya berkata, "Terima kasih atas tawarannya, Nyonya Mendonca, tapi pertanian ini tidak dijual. Ini warisan keluarga saya, dan saya berencana untuk mempertahankannya." Wajah Helena seketika menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Ia tak terbiasa ditolak. "Tuan Oliveira, mungkin Anda belum sepenuhnya memahami pentingnya tawaran saya. Dengan uang sebanyak ini, Anda bisa hidup nyaman seumur hidup." Joaquim tersenyum tipis. "Nyonya Mendonca, hidup bukan hanya tentang kenyamanan dan uang. Tanah ini adalah sejarah saya, masa kini saya, dan juga masa depan putra saya. Hal-hal ini tak ternilai harganya." Tepat saat Helena hendak membantah, suara mobil lain yang mendekat menarik perhatian mereka. Pedro dan Luisa telah tiba. Pasangan muda itu keluar dari mobil, sedikit bingung melihat pemandangan di depan mereka. Joaquim, Helena, Alberto, dan sopir semua berdiri di halaman depan rumah pertanian. Ayah Pedro mendekat dengan hati-hati. Semuanya baik-baik saja. Wajah Joaquim mereka dengan senyum lebar. "Pedro, akhirnya kau sampai juga." Lalu ia menoleh ke arah Helena yang sedang mengamati dengan cemas. "Nyonya Mendonca, maaf, tamu saya sudah datang."
Seperti yang sudah saya katakan, pertanian ini tidak dijual. Semoga perjalanan pulang Anda menyenangkan. Helena terkejut dengan penolakan yang begitu tegas. Untuk sesaat ia kehilangan kata-kata. Tatapannya berpindah dari wajah Joaquim yang tenang ke Pedro, lalu ke Luisa. Anehnya, putrinya ada di sini. Kau sedang apa di sini, tanyanya. Saat itu Luisa juga membelalakan mata, tak percaya melihat Helena. Ia tak menyangka ibunya akan muncul di tempat yang tak terduga seperti ini. Ia tergagap. Ibu, aku datang untuk bertemu ayah Pedro. Semua yang hadir terdiam. Masing-masing berpikir cepat untuk mengatasi situasi tak terduga ini. Raut wajah Helena menunjukkan kepedihan. Akhirnya, Joaquim yang pertama memecah keheningan. Suaranya tenang, namun hatinya bergejolak. Sepertinya kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Mari kita masuk dan minum kopi. Ruang tamu di pertanian itu biasanya tempat yang hangat dan tenang, namun saat ini dipenuhi ketegangan. Joaquim, Pedro, Helena, dan Luisa duduk mengelilingi meja makan. Masing-masing dihidangkan secangkir kopi mengepul. Tapi tak ada yang berani meminumnya lebih dulu. Asisten Helena, Alberto dan sopir telah disuruh pergi. Hanya tersisa kedua keluarga yang berhadapan dalam situasi rumit dan sensitif ini. Pedro yang pertama memecah ketegangan. Bisakah seseorang menjelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suaranya sedikit gemetar. Joaquim menghela napas. Tatapannya mengitari wajah-wajah di meja. Anakku, sepertinya takdir sedang mempermainkan kita, menjalin hidup kita bersama dengan cara yang tak terduga. Helena yang masih kesal, akhirnya angkat bicara. Luisa, kau sudah tahu ini sebelumnya. Kau tahu latar belakang keluargamu kekasihmu. Ia mengucapkan kalimat terakhir dengan nada menghina. Luisa yang masih bingung dengan situasi ini, menggelengkan kepala. Tidak, Ibu. Aku sama sekali tidak tahu. Pedro tidak pernah menceritakan detail tentang keluarganya. Ia hanya bilang ayahnya seorang petani. Pedro mengangguk setuju. Benar. Aku hanya ingin Luisa mengenal ayahku yang sebenarnya, bukan menilai berdasarkan apa yang kami miliki. Helena mendengus tak percaya. Tidak peduli apa yang kalian miliki. Pedro, kau tahu berapa nilai tanah ini? Kau tahu apa yang kau sia-siakan di sini? Joaquim memotong ucapan Helena. Suaranya tiba-tiba tegas. Helena, kupikir kita punya hal yang lebih penting untuk dibicarakan sekarang. Jauh lebih penting daripada nilai uang dari tanah ini. Ia memanggil namanya secara langsung. Hal ini membuat Helena sangat terkejut. Ia menatap Joaquim. Untuk pertama kalinya benar-benar memperhatikan pria ini. Tatapan mata Joaquim dan sikap tegasnya membangkitkan ingatan yang tak terlupakan dalam dirinya. Kita pernah bertemu sebelumnya. Bukan, suaranya tak lagi setenang biasanya, melainkan sedikit ragu. Joaquim perlahan mengangguk. Ya, Nyonya Mendonca. Kita bertemu di penerbangan di Rio de Janeiro beberapa bulan lalu. Sejujurnya, itu bukan pertemuan yang menyenangkan. Wajah Helena langsung memucat. Ia teringat kejadian di bandara, menyadari perbuatannya saat itu, dan orang yang telah ia perlakukan dengan buruk. Rasanya seperti disiram air dingin. Luisa memperhatikan situasi ini. Tatapannya cemas, berpindah antara ibunya dan Pedro.
Ia bertanya dengan gemetar kejadian di bandara itu, Ibu. Ibu yang menghina ayah Pedro. Helena sudah bertahun-tahun tak pernah mengalami momen hening seperti ini. Topeng kesombongannya seakan terkelupas, menunjukkan sisi rapuhnya. Joaquim melihat situasi ini, memutuskan untuk mengendalikan keadaan. Itu sudah berlalu, katanya. Suaranya tenang dan lembut. Kita tak bisa mengubahnya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi saat ini dan masa depan. Ia menoleh ke Pedro dan Luisa. Keduanya tampak hampir menangis. Kalian saling mencintai dengan tulus. Itu terlihat jelas bagi siapapun yang melihat kalian bersama. Jangan biarkan kesalahan orang lain atau prasangka memengaruhi perasaan kalian satu sama lain. Helena masih berusaha menenangkan diri. Ia menatap Joaquim. Tatapannya dipenuhi kebingungan dan sedikit kekaguman yang enggan. Aku telah melakukan itu. Bagaimana Anda masih bisa memaafkanku? Joaquim tersenyum getir. Nyonya mendonca. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Percayalah, aku lebih mengerti hal ini daripada siapapun. Ia berhenti sejenak, mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan rahasianya atau tidak. Akhirnya ia memutuskan untuk berterus terang. Lalu ia melanjutkan, aku didiagnosis menderita penyakit langka. Dokter bilang, aku hanya punya waktu beberapa tahun lagi. Kabar ini seperti bom yang jatuh di ruangan itu. Pedro sudah tahu kondisi ayahnya. Ia menunduk, mencoba menahan air matanya. Luisa menutup mulutnya, mendesah kaget. Sedangkan Helena, ia merasa tanah di bawah kakinya menghilang. Aku tidak tahu ia tergagap. Semua kesombongannya lenyap. Joaquim mengangguk. Tidak banyak yang tahu tentang ini. Tapi justru karena itu, setiap hari, setiap momen menjadi sangat berharga bagiku. Itulah mengapa pertanian ini, warisan yang ingin kutinggalkan untuk Pedro, begitu penting bagiku. Ini bukan hanya tentang tanah atau uang, Nyonya mendonca, tapi tentang keluarga, tentang menciptakan sesuatu yang dapat bertahan setelah kita tiada. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Semua orang mencerna kata-kata Joaquim. Akhirnya, Pedro memberanikan diri memecah keheningan. Ayah, aku ingin ayah tahu. Aku akan melanjutkan sumpah ayah. Aku akan merawat pertanian dan penemuan ayah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meneruskan warisan ayah. Luisa sambil menangis, menggenggam tangan Pedro. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Helena memperhatikan semuanya, merasa dirinya benar-benar asing. Hidupnya dibangun di atas dasar bisnis, keuntungan, dan status sosial. Sedangkan cinta dan pengorbanan yang ditunjukkan keluarga sederhana ini membuatnya untuk pertama kalinya mulai mempertanyakan nilai-nilai hidupnya. Ia mulai bicara. Suaranya gemetar. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan di pesawat. Minta maaf karena telah mencoba membeli tanahmu. Minta maaf untuk semuanya. Joaquim menatap Helena, menembus penampilan dingin seorang pebisnis wanita, seakan melihat sesuatu yang lebih dalam. Aku menerima permintaan maafmu, Nyonya mendonca, dan aku juga berharap kita semua dapat belajar sesuatu dari pengalaman ini. Ia perlahan berdiri, berjalan ke jendela. Sinar matahari sore menyinari ladang pertanian, berkilauan keemasan. Kemarilah, katanya, mengisyaratkan semua orang untuk mendekat. Aku ingin menunjukkan sesuatu pada kalian.
Saat semua orang berkumpul di dekat jendela, Joaquim mulai menjelaskan tentang sistem irigasi inovatifnya, serta rencana pengembangan pertanian berkelanjutan dan visinya untuk masa depan yang cerah bagi tanah ini. Saat itu, dalam suasana rekonsiliasi dan komunikasi, Helena untuk pertama kalinya melihat nilai sejati dari tanah itu, bukan hanya nilai uangnya. Pedro dan Luisa merasakan cinta mereka semakin dalam di tengah kesulitan. Joaquim memandang semua orang, merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Masa depan masih penuh ketidakpastian dan masih banyak yang harus diselesaikan. Tapi pada sore itu, di ruang tamu pertanian di pedesaan Rio de Janeiro, mereka telah mengambil langkah pertama menuju saling pengertian. Pada minggu-minggu berikutnya, hubungan yang tegang sekaligus damai perlahan terjalin antara keluarga Oliveira dan keluarga Mendonça. Pedro dan Luisa memutuskan untuk tidak membiarkan situasi di sekitar mereka memengaruhi hubungan mereka. Mereka memfokuskan energi pada rencana pertanian. Suatu pagi yang cerah, Pedro mengajak Luisa berjalan-jalan di ladang. Antusias menunjukkan padanya setiap detail sistem irigasi rancangan ayahnya. Lihat, Luisa, ia menunjuk pipa-pipa yang hampir tak terlihat, meliuk-liuk di tanah. Sistem ini tidak hanya hemat air, tapi juga mendistribusikan nutrisi lebih efektif. Ini penemuan yang revolusioner. Luisa yang terbiasa hidup di kota, kini ia sangat terpesona dengan semua yang dilihatnya. Luar biasa. Pedro, ayahmu jenius. Di saat yang sama, di kantor pusat Mendonça Corporation di Rio de Janeiro, Helena sedang termenung. Pertemuan di pertanian itu sangat memengaruhinya. Gairah Joaquim saat berbicara tentang tanahnya, sosoknya yang tetap teguh di tengah penyakit yang parah, terus terngiang di benaknya. Alberto, ia memanggil asistennya. Batalkan semua jadwalku besok. Aku ingin pergi ke pertanian. Keesokan paginya, yang mengejutkan semua orang, Helena Mendonça kembali datang ke pertanian Oliveira. Kali ini, ia bukan lagi wanita angkuh. Bersepatu hak tinggi, ia mengenakan pakaian yang lebih cocok untuk lingkungan pedesaan. Wajahnya menunjukkan ketulusan dan rasa ingin tahu. Joaquim sedang memegang secangkir kopi, menyambutnya di pintu. Nyonya Mendonça, ini kejutan. Kami merasa terhormat Anda berkunjung lagi, tanya Joaquim. Helena ragu sejenak sebelum menjawab. Tuan Oliveira, aku datang untuk belajar lebih banyak tentang pertanian ini. Belajar tentang pekerjaan Anda. Tentu saja, jika Anda bersedia mengajariku. Petani tua itu mengangkat alisnya mendengar kata-kata ini. Merasa terkejut, tapi senyum lembut mereka di wajahnya. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai pelajarannya. Dan tolong, panggil aku Joaquim. Selama beberapa jam berikutnya, Joaquim mengajak Helena berkeliling pertanian, menjelaskan secara rinci tentang sistem irigasi, metode pertanian, dan rencana masa depannya. Helena mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya, dan mengingat semuanya. Kau tahu, Helena, kata Joaquim, memandang ke kejauhan. Saat aku pertama kali didiagnosis, kupikir hidupku akan berakhir. Tapi sekarang kusadari, ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Helena menatapnya, penasaran. Apa maksudmu? Kami telah mengembangkan sebuah sistem di sini. Jelasnya,
yang dapat mengubah nasib banyak petani yang tinggal di lahan kering. Tapi dibutuhkan seseorang yang punya visi bisnis untuk menyebarluaskannya secara besar-besaran. Mendengar itu, mata Helena membelalak. Ia menyadari arti kata-kata itu. Kau menawarkan kerjasama. Joaquim mengangguk. Tepat. Pengalaman bisnismu dipadukan dengan teknologi kami. Bayangkan dampak yang bisa kita ciptakan. Saat itu juga, ada sesuatu yang berubah dalam diri Helena. Gagasan menggunakan kemampuannya untuk sesuatu yang lebih besar daripada keuntungan pribadi, menyalakan api dalam dirinya. Api yang bahkan ia sendiri tak tahu keberadaannya. Joaquim, ia mengulurkan tangannya. Aku setuju dengan kesepakatan ini. Di saat yang sama, Pedro dan Luisa melihat interaksi mereka dari kejauhan, bertukar pandang penuh harap. Mereka berpikir, mungkin keretakan antara kedua keluarga akhirnya terjembatani. Saat makan siang, mereka duduk bersama, menikmati hidangan pedesaan yang lezat. Sambil menikmati ayam panggang khas Joaquim, Helena tersenyum dan berkata, "Kurasa aku mulai menyukai kehidupan pedesaan." Joaquim tertawa, tatapannya nakal. "Hati-hati, Helena. Jangan-jangan nanti aku melihatmu mengendarai traktor." Semua orang tertawa, termasuk Helena. Luisa merasa ibunya sekarang terlihat lebih santai dan bahagia daripada sebelumnya. Setelah makan siang, saat yang lain mengobrol di halaman, Pedro mengajak Luisa ke sudut yang lebih pribadi di taman. Luisa, jantungnya berdebar kencang. Ia mulai bicara. "Beberapa bulan ini sungguh gila. Bukan semua yang terjadi antara keluarga kita dan juga proyek pertanian." Luisa tersenyum dan mengangguk. "Ya, seperti naik roller coaster." Pedro menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya. "Kau tahu, semua ini justru membuatku semakin yakin tentang masa depan yang kuinginkan." Lalu ia berlutut, mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Luisa ternganga kaget. Air mata mulai mengalir di pipinya. Luisa mendoncah. Suara Pedro gemetar karena haru. "Maukah kau menikah denganku?" Jawaban Luisa cepat dan penuh semangat. "Ya, aku mau. Bahkan jika kau bertanya 1000 kali lagi, aku tetap mau." Suara mereka menarik perhatian yang lain. Semua orang segera berkumpul, merayakan lamaran tersebut bersama-sama. Joaquim melihat pemandangan ini, matanya berkaca-kaca. Ia merasa sangat bersyukur. Meskipun penyakit masih menggerogoti tubuhnya, ia telah menyaksikan babak baru yang penuh harapan terbuka dalam keluarganya. Helena juga tiba-tiba memeluk Joaquim, berkata sambil menangis, "Terima kasih telah mengajariku apa yang benar-benar penting." Saat matahari terbenam, pertanian itu diselimuti cahaya keemasan. Mereka terus duduk bersama, berbagi cerita, impian dan rencana untuk masa depan. Pertanian yang pernah menjadi sumber perselisihan, kini menjadi simbol persatuan dan rekonsiliasi. Joaquim duduk di kursi goyang kesayangannya, tersenyum memandang semuanya. Ia tahu waktunya tak lama lagi, tapi ia juga tahu ia meninggalkan bukan hanya pertanian yang makmur atau teknologi inovatif, melainkan sebuah keluarga yang bersatu. Saat bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam, Joaquim berdoa dalam hati, bersyukur atas semua cobaan yang telah ia hadapi.
bersyukur atas semua pelajaran yang telah ia dapatkan. Dan yang terpenting, bersyukur atas kesempatan untuk melihat cinta dan harapan bersemi di tanah yang pernah tandus ini. Malam pun tiba, namun bagi semua yang hadir, ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan baru yang menyenangkan. Tahun setelah pertunangan Pedro dan Luisa diwarnai dengan perubahan dan tantangan besar. Untuk menyebarluaskan sistem irigasi yang dikembangkan Joaquim, mereka mendirikan perusahaan startup bernama Air untuk Masa Depan dan dengan cepat mendapat pengakuan nasional. Helena juga mencurahkan seluruh tenaganya untuk misi barunya, menunjukkan dedikasi yang mengejutkan. Ia mulai bolak-balik antara Rio de Janeiro dan pertanian, bahkan menghabiskan lebih banyak waktu di udara segar pertanian daripada di apartemen mewahnya di kota. Pada suatu sore yang sangat terik, Helena dan Joaquim duduk di bawah naungan pohon mangga besar, membahas perkembangan terbaru proyek mereka. Kau tahu, Helena memulai, suaranya sedikit termenung. Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana jadinya hidupku jika hari itu kita tidak bertemu? Joaquim tersenyum. Kerutan di sudut matanya semakin dalam. Takdir terkadang bekerja dengan cara yang ajaib. Bukan? Helena mengangguk. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Dulu aku begitu kosong. Selalu mengejar uang dan kekuasaan. Dan sekarang ia melihat sekeliling, merentangkan tangannya. Sekarang aku merasa aku benar-benar melakukan sesuatu yang berarti. Joaquim berkata lembut padanya, "Kau selalu memiliki potensi ini, Helena. Terkadang kita hanya butuh sedikit dorongan untuk menyadari apa yang sebenarnya penting." Di saat yang sama, Pedro dan Luisa sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan pesta di pertanian. Ini tidak hanya melambangkan penyatuan mereka, tetapi juga melambangkan kerjasama kedua keluarga. Suatu malam, saat mereka sedang sibuk menyiapkan undangan, Luisa menyadari Pedro lebih pendiam dari biasanya. "Sayang, kau baik-baik saja?" tanyanya cemas. Pedro diam sejenak sebelum menjawab, "Ayahku, Luisa, kondisinya semakin memburuk. Aku takut ia tak bisa hadir di pernikahan kita." Luisa memeluk erat tunangannya. "Ayahmu orang terkuat yang pernah kukenal, Pedro. Aku yakin ia pasti akan hadir." Kata-kata Luisa memang menghibur. Namun kondisi kesehatan Joaquim tetap seperti awan gelap yang menyelimuti semua orang. Ia semakin kesulitan. Meskipun ia berusaha tetap optimis, namun jelas tubuhnya melemah dengan cepat. Dalam situasi itu, Helena mendapat ide yang berani. Dalam pertemuan keluarga, ia mengusulkan bagaimana jika kita memajukan pernikahan, kita bisa mengadakan upacara kecil pribadi di pertanian. Secepat mungkin, Pedro dan Luisa bertukar pandang, seperti sedang berbicara tanpa kata-kata. "Kupikir itu ide bagus," kata Joaquim. Suaranya lemah namun penuh haru. "Sekarang, tak ada yang membuatku lebih bahagia daripada melihat mereka menikah." Maka, seluruh keluarga setuju dengan usulan tersebut. Hari-hari berikutnya, pertanian menjadi ramai. Para pekerja dan keluarga bersama-sama mempersiapkan pernikahan sederhana, namun penuh makna yang akan datang. 3 minggu kemudian, di bawah langit berbintang yang sama, Pedro dan Luisa
setelah melewati berbagai lika-liku kehidupan. Saling bertukar cincin kawin. Joaquim, dibantu Helena, berkaca-kaca menyaksikan putranya memulai babak baru dalam hidupnya. Pernikahan itu menjadi bukti cinta dan persatuan. Di bawah cahaya lampu yang lembut, pasangan pengantin baru berdansa di bawah pohon. Joaquim melihat pemandangan ini, tersenyum damai. Semuanya sepadan, gumamnya. Setiap momen sepadan. Bulan-bulan setelah pernikahan, dipenuhi berbagai emosi. Kesehatan Joaquim terus menurun. Namun setiap hari ia menunjukkan tekad yang luar biasa. Gairahnya untuk proyek air, untuk masa depan, sepertinya memberinya kekuatan. Ia menghabiskan banyak waktu bersama Helena, Pedro, dan Luisa, membahas ide dan rencana. Pada suatu pagi musim gugur, saat daun-daun keemasan berterbangan di tiup angin, Joaquim meminta untuk dibawa ke ladang pertanian, tempat sistem irigasinya diuji coba pertama kali. Aku ingin melihat hasil kerjaku untuk terakhir kalinya. Suaranya yang lemah penuh haru. Selama beberapa bulan terakhir, Helena selalu berada di sisi Joaquim untuk mendukung dan menghiburnya. Ia mendorong kursi rodanya. Pedro dan Luisa bergandengan tangan di samping mereka. Saat mereka tiba di ladang, pemandangan yang terbentang sungguh menakjubkan. Barisan demi barisan, tanaman hijau subur membentang hingga ke cakrawala, membuktikan keberhasilan proyek tersebut. Indah sekali, bukan kata Joaquim. Matanya berbinar. Bayangkan berapa banyak orang yang bisa terbantu, berapa banyak keluarga. Helena berlutut di samping kursi rodanya, menggenggam tangannya yang keriput. Ya, Joaquim, ini pasti akan membantu banyak orang. Warisanmu akan berdampak pada generasi mendatang. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di teras pertanian. Joaquim ingin berbicara dengan mereka. Orang-orang yang kusayangi, ia memulai. Suaranya lemah namun penuh cinta. Aku tak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku karena memiliki kalian. Pedro, putraku, kau membuatku sangat bangga. Luisa, kau telah membawa cahaya dan harapan bagi keluarga kita. Dan Helena, ia berhenti sejenak, bertukar pandang penuh makna dengannya. Kau telah mengajariku bahwa kita selalu bisa berubah dan bertumbuh kapanpun waktunya. Ia menarik napas dalam-dalam, melanjutkan. Proyek Air untuk masa depan bukan hanya sebuah perusahaan atau sebuah penemuan. Ini melambangkan kemampuan kita untuk mengatasi perbedaan, melambangkan cinta dan pengertian yang dapat tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Joaquim memandang mereka semua. Matanya penuh haru. Berjanjilah padaku kalian akan melanjutkan pekerjaan ini. Bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk perubahan nyata dalam hidup orang banyak. Semua orang mengangguk. Air mata diam-diam mengalir. Dalam beberapa minggu berikutnya, kondisi Joaquim semakin memburuk. Namun bahkan di hari-hari terakhirnya, ia tetap optimis. Selalu memberikan kata-kata hangat dan nasihat bijak. Pada suatu malam musim dingin yang damai, Joaquim Oliveira meninggal dengan tenang dalam tidurnya, dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya. Pemakamannya menjadi perayaan kehidupan. Para petani dari seluruh daerah datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Banyak yang berbagi tentang kemurahan hati Joaquim dan bagaimana penemuannya telah mengubah hidup mereka. Saat peti mati perlahan diturunkan ke tanah,
Helena memeluk Pedro dan Luisa yang sedang menangis. "Ayah kalian," katanya, terbata-bata, "telah mengajariku arti kekayaan yang sebenarnya. Bukan uang atau kekuasaan, tapi dampak yang kita tinggalkan di dunia ini. Dan kehidupan yang kita sentuh." Pedro mengangguk, menghapus air matanya, dan berkata kami akan melanjutkan pekerjaannya, membawa mimpinya ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia. Luisa meletakkan tangannya di perutnya yang sedikit membuncit, sebuah kejutan yang baru mereka ketahui beberapa minggu sebelumnya. Ia menambahkan kami akan memastikan bahwa generasi berikutnya tahu kisah kakek mereka yang tidak hanya mengubah tanah, tetapi juga mengubah hati manusia. Pada tahun-tahun berikutnya, pertanian Oliveira menjadi lebih dari sekadar pertanian biasa. Ia menjadi pusat inovasi pertanian, menarik para peneliti dan petani dari seluruh dunia untuk berkunjung dan belajar. Proyek air untuk masa depan terus berkembang, membawa harapan dan kemakmuran ke daerah-daerah yang dulunya dianggap tak layak huni. Helena kini telah menjadi seorang nenek yang penyayang. Ia sering memandang foto Joaquim yang tergantung di ruang tamu pertanian, dalam hati berterima kasih kepada pria yang telah mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pedro dan Luisa kini telah menjadi orang tua dari 2 anak. Mereka melanjutkan warisan Joaquim dengan semangat dan dedikasi. Mereka memastikan bahwa kisah petani sederhana bermimpi besar ini akan terus diceritakan, menginspirasi generasi mendatang. Dan dengan demikian, pertanian Oliveira telah menjadi bukti nyata akan cinta, pengertian, dan visi menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Warisan Joaquim tak hanya hidup di pertanian yang subur, tetapi juga di hati setiap orang yang pernah tersentuh oleh kebijaksanaan, kebaikan, dan kasih sayangnya yang tanpa syarat. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan kanal Gray Maintains the World untuk menjelajahi dunia yang menakjubkan ini.